Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bertemu lagi dengan Pak Kanang dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alamin. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu tentang serakah dan sebelum kita lanjut, perlu Pak Guru sampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan pengertian serakah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kikir. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjauhi sikap serakah dan kikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan dan mengambil hikmah menjauhi sikap serakah dan kikir. Itu adalah merupakan tujuan pembelajaran pada pagi ini. Sebelum kita lanjut, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar seseorang yang telah memiliki harta, tetapi dia masih berebut dengan orang lain. Dan yang kedua adalah gambar di mana orang dengan ekspresi yang begitu bahagia mempunyai harta yang banyak. Yang ketiga adalah gambar dompet dirantai dan dikunci. Nah, ini menandakan bahwa seseorang yang pelit tidak mau mengeluarkan apa yang ada di dalam dompetnya untuk orang lain. Dan gambar yang terakhir adalah gambar di mana orang memberikan sedekah hanya dengan koin 200 rupiah. Selanjutnya, definisi serakah. Apa itu serakah? Serakah adalah sikap ingin memiliki yang lebih dari apa yang telah dimiliki. Dalam surat Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 4 yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali lagi tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam humazah. Sifat serakah ini sudah dinas dalam Al-Quran bahwa siapa mereka yang serakah akan harta, maka jaminannya adalah neraka humazah. Dan orang yang memiliki sifat serakah, hidupnya tidak akan merasa puas dan tidak akan tenang. Sekarang ciri-ciri orang yang serakah. Yang pertama adalah menginginkan kekayaan dalam jumlah yang berlebihan. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup. 3, rakus terhadap harta. Yang keempat, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Itu adalah ciri-ciri orang yang serakah. Selanjutnya, sebab-sebab orang menjadi serakah. Yang pertama adalah terlalu cinta dunia. Yang kedua, tidak bisa memahami hidup bermasyarakat yang di dalamnya harus saling tolong-menolong. Yang ketiga, tidak mengimani qada dan qadar atas nasib dirinya. Yang keempat, tidak sadar menjadi hamba Allah, melainkan sebagai hamba dunia atau harta. Yang kelima adalah tidak menyadari bahwa harta itu hanyalah titipan Allah. Itu adalah sebab-sebab orang
menjadi serakah. Sebab atau akibat dari berbuat serakah. Selanjutnya, cara-cara menghindari sifat serakah. Yang pertama adalah mensyukuri atas segala rizki dan kenikmatan dari Allah. Yang kedua, bersifat qanaah. 3. Membiasakan pola hidup sederhana. 4. Menjauhi sifat iri dan dengki. 5. Mengingat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menyadari bahwa harta yang ada adalah merupakan amanah Allah yang nantinya dimintai pertanggungjawaban. 7. Menyadari bahwa rizki makhluk hidup telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cara-cara menghindari sifat serakah, yaitu kita harus senantiasa bersyukur atas segala rizki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya bersifat qanaah, yaitu menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya, hikmah menghindari sifat serakah. Yang pertama, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah dalam kondisi apapun. Yang kedua, kita akan mendapat ketentraman hati. 3. Dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. 4. Hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud atau tidak terlalu mencintai dunia. 5. Menerapkan sikap pemurah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menyadari bahwa harta kekayaan hanya sarana menuju alam hakiki, yaitu alam akhirat. Dan yang terakhir adalah jauh dari sifat iri dan dengki jika orang lain mendapat nikmat. Itu adalah hikmah menghindari dari sifat serakah. Selanjutnya tentang sifat tercela kikir. Apa itu kikir? Kikir adalah sikap tidak mau berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan. Orang yang memiliki sifat kikir cenderung menyimpan rapat-rapat harta yang dimilikinya untuk dirinya sendiri. Contoh dari gambar ketiga tadi, yaitu dompet yang dirantai dan dikunci rapat. Itu menggambarkan sifat kikir. Dan bersedekah hanya 200 rupiah. Nah, itu adalah menandakan bahwa itu adalah gambaran dari kikir. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang kikir. Yang pertama adalah terlalu mencintai harta yang dimiliki. Yang kedua, takut harta mereka berkurang. 3. Tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. 4. Orang yang kikir merasa tidak perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak memikirkan akhirat. Selanjutnya, sifat kikir itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah kikir terhadap diri sendiri. Yang kedua, kikir terhadap orang lain dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah kikir terhadap agama. Maksud dari kikir terhadap diri sendiri yaitu contohnya ketika orang itu sakit, dia tidak mau membeli obat. Karena apa? Karena dia takut kalau
harta atau uang dibelikan obat, maka hartanya akan berkurang dan bisa-bisa habis. Itu anggapan dari orang yang kikir terhadap diri sendiri. Atau tidak membeli pakaian yang pantas untuk dirinya. Yang kedua adalah kikir terhadap orang lain dan masyarakat. Misalnya tidak mau menolong atau bersedekah kepada tetangga, keluarga, atau orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga adalah kikir terhadap agama, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat dan memberikan nafkah untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Itu adalah golongan dari sifat kikir. Selanjutnya adalah akibat dari sifat kikir. Akibat yang pertama adalah menimbulkan kemurkaan Allah. Yang kedua akan menemui kesukaran atau kesengsaraan pada akhirnya. 3. Hartanya tidak bermanfaat ketika dia telah binasa. 4. Dibenci oleh Allah dan manusia. 5. Dekat dengan neraka dan jauh juga. Selanjutnya yaitu tentang kerugian dari sifat kikir. Kerugian yang pertama adalah kerugian ketika di dunia, yaitu menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang dekat dan warga sekitar. Itu adalah kerugian sifat kikir ketika di dunia. Kerugian yang kedua adalah kerugian yang diterima di hari pembalasan nanti, yaitu hartanya akan membebaninya dengan pertanggungjawaban yang berat. Selanjutnya yaitu cara menghindari sifat kikir. Yang pertama adalah sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. Yang kedua, membiasakan berbagi rizki dengan orang lain atau bersedekah. 3. Menyadari bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memiliki perhatian terhadap orang miskin. 5. Selalu mengingat bahayanya sifat kikir. 6. Menyadari bahwa dalam rizki kita ada hak orang lain. Itu adalah cara menghindari sifat kikir. Selanjutnya adalah hikmah ketika kita menghindari sifat kikir. Hikmah yang pertama adalah hidup lebih tenang dan tentram karena tidak diperbudak oleh duniawi. Yang kedua adalah menjadi orang yang pandai bersyukur. 3. Memiliki kepekaan, kepedulian terhadap sesama. 4. Disenangi oleh orang sekitar. 5. Terhindar dari perilaku zalim mengambil hak